Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 11 Februari ya guys. Pukul 17 lewat 52 menit. IHSG sekarang di angka 6.514, terendah bahkan dalam 1 tahun terakhir ya. Kalau misalkan kita lihat dalam 5 tahun terakhir, ya terakhir dia tahun 2021, artinya sekitar 3 tahun yang lalu. Dan begini guys, apakah angka 6.500 ini sudah bottomnya? Apakah dia akan rebound? Ya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi dia makin turun, bisa jadi dia rebound, naik lagi ke angka 6.600, 6.700. Segala sesuatunya bisa terjadi. Cuman dalam prosesnya saat ini yang dimana saham-saham turun, ada banyak pertanyaan. Dalam 24 jam terakhir di Instagram gue guys ya, gue menerima banyak pertanyaan ya dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman. Yang paling banyak ditanyaan itu ADMR. Bang, ADMR kenapa turun terus? Pertanyaannya nih. Ya, dan gue banyak juga yang megang ADMR nih sampai sekarang ya. Karena kalau kita lihat, nah ini gue bukan endorse guys ya, gue buka Stockbit. Gue suka aja kalau di Stockbit ini buat sekedar baca-baca dan ngelihat-lihat streamnya nih. Jadi gini, ADMR berapa sih harganya? ADMR di harga 805. Sebenarnya guys ya, menjawab pertanyaan ini, kenapa ADMR turun terus? Sebenarnya nggak cuma ADMR guys. Coba lihat, kayak Astra turun, kemudian Avia turun, BCA turun, apalagi Bekasi Fajar turun, BSDE yang biasanya mondar-mandir di angka 1000 turun, ya. Kemudian Demas. Pernah nggak ngelihat Demas di angka 136? Mungkin pernah, tapi udah lama banget. Biasanya dia di angka 150, 160. Dan memang karena Demas nggak bagi dividen juga ya. Udah pertengahan 2024 kemarin sama akhir 2024 nggak bagi. Hexa turun. Inco yang semua mungkin berpikir di angka 3.600, 3.500 itu udah rendah, turun. Yang parah ini memang gue lihat dalam 2 hari belakangan Indosat udah kayak saham gorengan aja. Dari 2.100 turun. Dan itu sebenarnya secara year on year nggak jelek loh guys. Masih masih bisa dibilang oke lah, on the track gitu ya. Cuman ekspektasi dari para analis aja mungkin ya yang membuat si Indosat ini akhirnya turun. Diikuti juga oleh Telkom. Kemudian PTBA masih mondar-mandir di angka 2.600. Pewon 370. Samudra 230 ya. Jadi nggak cuma ADMR aja. Semua, hampir semua saham ya turun. Nah, kemudian pertanyaannya begini lagi. Ada yang nanya juga, gue megang BBRI, BBCA, kemudian ADMR tadi ya, kemudian KLBF. Coba lihat KLBF. KLBF itu Kalbe Farma ya, yang digadang-gadang sebagai perusahaan anti badai meskipun valuasinya ya mahal sebenarnya ya. Di angka 1.250. Biasanya mondar-mandir di angka 1.500 dan 600. Terus apa lagi? Artinya gini guys, yang mau gua kasih tahu ya, nggak cuma ADMR aja yang turun, tapi BBRI, BBCA, dan yang lainnya, Telkom, ISAT turun juga. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya adalah, Bang, apakah gua harus hold atau harus cut loss? Karena kalau misalkan di hold, nanti turunnya makin dalam nih. Tapi kalau tidak di cut loss, kalau misalkan di hold, turunnya makin dalam, kerugiannya makin besar. Tapi kalau di cut loss sayang juga karena minusnya udah gede. Ya. Nah, jawabannya sebenarnya gampang, guys. Ya, ini buat buat lu yang terutama yang masuk ke pasar saham sebagai pemula dan lu merasakan situasi seperti ini karena kan kita lihat indeks di luar nggak seburuk indeks saat ini ya. Jawaban gue simple. Lu harus memperhatikan IPS-nya aja.
Ini gua rangkum dari berbagai macam faktor yang bisa menaikkan dan menurunkan harga suatu saham. Dan sampailah gua pada kesimpulan, lu lihat IPS-nya. Lihat IPS-nya ini begini. Lu lihat yang lampaunya, lu melihat yang sekarang, ya. Current atau sekarang lah. Lu melihat masa depan. Berarti kan lu harus menebak, lu harus melihat, menebak, memproyeksikan, ya kan? Melihat potensi dari suatu perusahaan ini. Lu kan cuman dikasih satu jawaban nih. Kalau dari gua ya, berdasarkan pengalaman gua, lu lihat IPS-nya aja. Lampaunya berapa, saat ini berapa, ke depan berapa. Yang lampau gampang. Sekarang juga udah ketahuan, tinggal nunggu kuartal 4. Tapi ke depan kan gak ada yang tahu. Berarti kan harus menebak-nebak. Makanya biasanya gua ketika membuat video itu selalu melihat cerita di dalam perusahaan itu. Kalau mau menebak IPS si perusahaan itu dalam beberapa waktu ke depan, dia naik atau turun, berarti kan lu harus ngeliat manajemennya gimana, si perusahaan ini ngapain. Kayak begitu. Celakalah buat lu ya yang saat ini nih ya di situasi seperti ini nggak tahu IPS-nya berapa, nggak bisa menebak IPS perusahaan itu dalam beberapa waktu ke depan berapa. Bahkan lebih parahnya lagi, celakalah buat lu yang masuk atau membeli sebuah saham tanpa mengetahui definisi IPS itu apa. Itu yang berbahaya guys. Ya berarti lu masuk ke saham ya lu tinggal cuman melihat naik turunnya harga saham aja. Nah, kalau misalkan lu udah bisa menebak ini kan berarti lu tahu perusahaan ini dia dalam beberapa waktu ke depan IPS-nya bakal naik atau turun. Ketika lu menghadapi situasi sahamnya ini turun, ya berarti lu beli lagi. Kayak begitu, guys. Nggak ada alasan untuk lu melakukan cut loss di perusahaan yang dalam beberapa waktu ke depan IPS-nya berpotensi untuk naik. Porto gua sekarang merah nggak? Merah. Kalau gua bilang hijau, bohong gua guys. Banyak sekarang yang lagi merah guys. Orang gua DM gua ada banyak juga di Instagram gua juga ditelepon oleh beberapa kenalan-kenalan gua. Ini IHSG ada apa sih? Ada berbagai macam. Oh, Pani. Itu udah lama yang pagar laut. Kemudian sahamnya PP nggak masuk indeks MSCI. Udah lama. Sekarang ada efisiensi. Oh iya nih mungkin bisa. Kemudian Indonesia masuk BRICS. Bisa jadi. Ya kan ada short selling, ada berbagai macam faktor. Tapi ya kalau gua pribadi supaya lu nggak bingung ya, ini cuma sekedar saran aja supaya lu nggak bingung kemudian akhirnya membebani pikiran lu cuma perlu ngelihat IPS-nya aja. IPS-nya dalam beberapa tahun ke depan itu, dalam beberapa waktu ke depan dia bisa bertumbuh atau tidak. Kalau misalkan dia bisa bertumbuh dan berpotensi untuk bertumbuh, berarti nggak ada alasan lu melakukan cut loss. Tapi kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan lu ragu, ini kayaknya perusahaannya begini deh. Ada banyak masalahnya nih. Ya, lu harus mulai mempelajari lagi apakah harus cut loss ataukah cukup dengan tidak menambah muatan. Kayak begitu guys. Jadi untuk menentukan cut loss atau tidak, ya lu harus ngeliat IPS-nya aja. Udah simple. Kedepannya dia masih bisa bertumbuh atau enggak. Kalau misalkan dia nggak bisa bertumbuh, berarti lu harus mempertimbangkan untuk cut loss. Apalagi kalau porsinya juga nggak terlalu besar. Memang sebuah cobaan ya kalau lu udah beli saham porsinya besar di portofolio, minusnya juga udah dalam kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.